Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Saudara-saudara, hari ini saya coba membahas beberapa aspek penting yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan publik terkait dengan pengesahan RUU Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober 2020 yang lalu. Saudara-saudara, kemudian banyak pertanyaan sebenarnya yang menggelitik untuk saya coba jawab dalam perspektif perundang-undangan, saudara-saudara, terkait dengan bagaimana sebenarnya status RUU Cipta Kerja itu saat ini setelah adanya persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. Nah, saudara-saudara, dalam konteks peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya sudah diatur di pasal 72 yang menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden itu disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, saudara-saudara, artinya sebenarnya status RUU Cipta Kerja sampai saat ini masih berupa rancangan undang-undang dan belum mengikat. Kenapa demikian? Karena tahapan persetujuan itu belum merupakan tahapan pemberlakuan undang-undang tersebut. Bahkan disebutkan bahwa tahapan berikutnya yang harus dilalui setelah adanya persetujuan bersama, pimpinan DPR kemudian menyampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah tentunya banyak kemudian yang bertanya, terus bagaimana status RUU saat ini? Apakah sudah disampaikan oleh pimpinan Presiden kepada DPR? Nah, saudara-saudara, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 12 tahun 2011, itu di pasal 72 ayat 2 disebutkan bahwa sebenarnya penyampaian rancangan undang-undang tersebut itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Artinya, kalau RUU Cipta Kerja itu disetujui pada tanggal 8 Oktober, maka ada waktu sampai 7 hari ke depan pimpinan DPR untuk menyampaikan rancangan undang-undang yang telah disetujui tersebut. Jadi, saudara-saudara, kita lihat saja kalau saat ini sepertinya belum disampaikan kepada DPR, kepada Presiden maksud saya, memang masih dimungkinkan karena sejak tanggal 8 Oktober, sejak itu disetujui bersama, ada waktu 7 hari untuk pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden. Nah, saudara-saudara, kalau kemudian pimpinan DPR telah menyampaikan kepada Presiden RUU tersebut, lantas bagaimana proses berikutnya? Proses berikutnya adalah tentu saja, saudara-saudara, rancangan undang-undang tersebut akan disahkan oleh Presiden. Jadi pengesahan oleh Presiden itu membutuhkan waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang yang disetujui itu disampaikan kepada Presiden. Jadi saudara-saudara, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama itu kemudian diminta kepada Presiden atau disampaikan kepada Presiden untuk Presiden menandatangani. Nah, proses Presiden berpikir untuk menandatangani itu ada waktu diberikan undang-undang selama 30 hari. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana jika Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui tersebut yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR? Maka dalam ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 jelas disebutkan bahwa apabila rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak kapan? Sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya mekanisme berikutnya itu hanya mekanisme menunggu waktu saja. Artinya Presiden menandatangani atau tidak, maka Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya RUU Cipta Kerja
itu wajib diundangkan. Begitu bahasa undang-undang. Kata-kata wajib itu kita semua mengetahui bahwa tidak ada pilihan lain. Artinya batas waktu 30 hari ini hanya batas waktu tunggu. Ditandatangani atau tidak oleh presiden, saudara-saudara, maka undang-undang tersebut wajib diundangkan. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya kalau kita melihat RUU Cipta Kerja ini setelah proses persetujuan bersama oleh DPR dan pemerintah, maka tinggal menunggu waktu saja untuk pemberlakuannya. Saya kira itu beberapa catatan terkait dengan banyaknya pertanyaan menyangkut bagaimana sebenarnya status RUU Cipta Kerja setelah disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Demikian saudara-saudara, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.